fungsi jilbab itu apa sih sebenarnya? Menutup aurat itu paling utama ya. Dari mana ke mana? Dari Yang kelihatan wajah dan telapak tangan. Nah, ini pengertian banyak ya. Mengenai jilbab ini sebenarnya banyak juga ini khilafiyah dalil ya. Banyak dari, tapi yang berdasarkan hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa jilbab itu menutup aurat, yang terlihat itu wajah dan telapak tangan. Pengertian telapak tangan saja orang banyak pengertiannya, nak. Ada yang telapak tangan ya telapak, ya ini telapak gitu. Tapi ada yang bilang telapak ya ini aja. Makanya kamu jangan aneh, ada orang yang suka sampai sini nutup ya. Ada yang sarung tangan, malah ada yang bercadar gitu ya. Itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya cadar itu pun sunnah ya. Jadi yang wajib itu adalah menutup auratnya. Bagaimana kita memakainya gitu. Kita lihat dalilnya dulu ya. Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya seluruh tubuh mereka yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tujuan jilbab itu sebenarnya bukan untuk modis-modisan, kan untuk justru memancing laki-laki. Tujuannya apa? Supaya melindungi diri kita sebagai wanita, karena tubuh wanita itu menggoda dari kepala sampai kaki. Makanya kalau kita berjalan, kita persilakan laki-laki dulu, jangan laki-laki ada di belakang wanita. Apa? Karena bentuk wanita itu bisa menggoda. Iya, apalagi jika menutup, maaf ya, bukannya ibu mengharuskan Nabi ya, itu kembali kepada kalian lagi nanti dalam hal memakai jilbab. Lagi yang setengah-setengah, artinya setengah badannya kelihatan gitu. Kita memakai jilbab itu supaya dilihat adem, tidak mengundang syahwat laki, ya, jangan sengaja. Apalagi nanti ibu akan menjelaskan mengenai tabarruj juga ya. Apalagi kita bersolek mengundang laki-laki, itu bahaya. Allah melindungi kita anak-anak dari segala kejahatan. Sampai kapan sih Bu kita pakai kerudungnya, jilbabnya? Kalau kita bertahan ya sampai di bawah mati. Tapi Allah sudah uzur, itu boleh untuk dibuka. Artinya sudah tidak ada syahwat laki-laki untuk menggoda. Udah tua baru pakai jilbab ya, karena apa alasannya? Tahu kelihatan ubannya, kelihatan muda lagi gitu. Insya Allah kalau orang yang memakai jilbab yang kelihatannya wajahnya mungkin sedang atau pas-pasan, ketika memakai jilbab dia akan semakin kelihatan anggun ya, akan kelihatan semakin rapi, cantik. Tapi itu harus dihiasi dengan akhlak yang baik. Dengan sendirinya, banyak kan identiknya gini loh kalau di masyarakat dia kan pakai jilbab. Kok masih begitu sih? Gimana caranya? Makanya jilbab itu sebagai motivasi buat kita. Kita sudah memakai jilbab, tapi kalau akhlak kita memang buruk, itu akan menjadi negatif. Bukan dirinya aja yang dinilai negatif, tapi orang-orang yang berjilbab akan kena gitu. Kita sebagai wanita yang berjilbab, pelan-pelan merapikan diri kita. Dari sholat kita, dari etika kita, akhlak, sopan santun, cara bicara, itu kita tuntun. Yang menuntun siapa? Diri kita ya. Mungkin karena sekarang itu melihat ya jilbab sama aja gitu, sama perempuan yang nggak pakai jilbab. Itu tadi ya anak-anak, kita tuntun lidah kita, coba biasakan dengan kalimat-kalimat zikrullah. Orang yang terbiasa dengan kalimat zikrullah ya, insya Allah dia akan ngerem dari perilaku-perilaku yang buruk. Bagaimana cara memakai jilbabnya? Tunjukkan jilbabnya yang rapi, yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kata Al-Quran apa di situ? Ke seluruh tubuh, yang menutup dada kita ketika memakai jilbab. Makanya ibu kalau di kelas itu sangat menekankan tolong jilbabnya rapikan, tidak mana-mana gitu loh. Kerudung cuma hanya dipakai peniti satu ya, itu masih belum rapi. Apalagi rambut dalemannya masih kelihatan, nak rambut ya. Iya. Pakai apa? Cipu. Nanti pelan-pelan ya. Mungkin sekarang yang belum memakai jilbab masih di sekolah saja. Ibu doakan mudah-mudahan kalian istiqomah. Amin. Untuk memakai jilbabnya ya. Jadi tidak hanya setengah-setengah gitu.
saya di rumah aja gitu. Atau mau jalan aja baru pakai jilbab. Tanpa terasa sebenarnya kita sedang diawasi oleh Allah. Terasa terhindar dari pengawasan Allah, kita itu hidup selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Jujur ya, ibu lihat ibu-ibu masih memakai kerudungnya itu pada saat kondangan, pada saat ngaji. Kita merasa kerudung jilbab itu hanya sebatas kegiatan keagamaan saja. Entah pengetahuan agamanya masih kurang, atau memang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Itu kembali kepada diri masing-masing. Dia yang sudah tahu, nggak peduli. Padahal itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Memakai jilbab juga agar kita mudah dikenal ya. Jadi identitas kita, oh si A, si B gitu. Sebenarnya pengertian hijab, jilbab itu masing-masing ada perbedaan ya. Kalau jilbab itu betul-betul yang menutupi seluruh tubuh, nggak setengah-setengah. Jadi kalau sebatas belum menutupi itu disebutnya masih hijab anak-anak. Baru menutup saja kepalanya ya. Kemudian ketika orang meninggal, coba sekali-kali melihat itu memakai kerudung. Nah itu membuktikan ketika kita meninggal aja dipakaiin gitu. Bagaimana ketika kita pada saat hidup ya, pastinya itu merupakan suatu kewajiban. Nah mulai sekarang kamu pelan-pelan untuk bisa pertama nih dari penampilannya. Kalau udah rapi, kita juga memperbaiki apa tadi? Akhlaknya, ucapannya, pergaulannya ya. Biasa yang suka bercanda sama laki-laki berlebihan, ketawa juga hati-hati ya. Nggak boleh tertawa itu, kalau Rasulullah itu ketawa itu nggak sampai terbahak-bahak, apalagi kelihatan rahang itu tidak. Kalau perempuan itu kayaknya nggak pantas kalau ketawa sampai begitu, ada nggak? Apalagi sampai kedengeran keras banget gitu ya, soalnya dari seberang kedengeran gitu ketawanya ya. Nah itu tidak seperti itu, nggak pantas lah gitu secara akhlak ya. Kemudian dengan laki-laki bercandanya misalnya tepuk-tepuk badan gitu ya, apalagi duduk deket-deketan di kelas, bisa duduk sebangku ngobrol, apalagi ada perasaan senang ya. Aduh kayak makin dunia indah banget deh. Ketika Al-Quran diturunkan adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, maksudnya lebar gitu ya. Kain yang dipakai lapisan yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita. Imam Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab berarti kain yang lebih besar ukurannya dari khimar atau kerudung. Sedang yang benar menurutnya jilbab adalah kain yang menutup semua badan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat atau dalam kurung longgar dengan ukuran yang lebih besar seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Memang Allah fitrahkan seperti itu, tujuannya satu sama lain nanti Allah berikan hal yang menyenangkan. Artinya gini, nanti Allah akan berikan pada masing-masing dari manusia itu laki perempuan jodoh ya. Apa di dalam surat Ar-Rum ayat 21 pernah nggak baca di undangan tuh? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya nanti ini ada pembahasan lain lagi ya. Ini boleh saja. Ya, artinya ini lawan jenis itu makanya ada rasa senang gitu ya. Ada rasa senang, kemudian dengan rasa senang itu laki-laki kemudian menggoda perempuan dengan caranya bagaimana perempuan itu agar tergoda, dan perempuan diberikan fitrah mudah tergoda, mudah kegeeran, benar. Nah itulah artinya fitrahnya perempuan itu mudah sekali. Makanya Allah itu sudah tahu fitrahnya perempuan, makanya disuruh berjilbab biar agar terjaga dari godaan laki. Hati kalau ada cowok yang cuman gombalin. Begitu hebatnya Islam dalam menjaga wanita, karena memang wanita ini anak-anak dari zaman dulu itu sangat direndahkan. Sampai di zaman jahiliyah perempuan itu sampai dikubur hidup-hidup, dianggap lemah perempuan itu. Makanya Allah meninggikan derajat perempuan. Pada saat Islam datang itu dijadikan betul-betul dijaga oleh Allah ya, dengan salah satunya adalah dengan berjilbab.